Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Brandon Theodore dengan NIM 182230020. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai sampling dan juga rekonstruksi sinyal. Oke, mungkin yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu. Apa sih sampling sinyal dan juga rekonstruksi sinyal? Berikut merupakan sebuah ilustrasi dari sampling dan juga rekonstruksi sinyal. Di sini terdapat tiga tahap, message, sampling sinyal, dan juga sample message. Message ini merupakan sinyal dalam bentuk analog, dan sample message itu hasil akhir itu merupakan sinyal dalam bentuk digital. Oke. Jadi mungkin kita akan membahas dari sampling dulu, sampling sinyal. Sampling sinyal itu merupakan proses perubahan bentuk sinyal dari bentuk analog menjadi bentuk digital atau menjadi bentuk diskrit atau bisa disebut juga dalam bentuk biner. Jadi jika misalnya kita lihat dalam ilustrasi tersebut, sinyal dalam bentuk digital itu sangat bervariatif. Sementara sinyal dalam bentuk digital yang bawah, yang sample message, itu sangat bisa diukur. Maksud dari sangat bisa diukur adalah jika kita mengambil rentang waktu 1 detik dan kita melihat sinyal per mikrosecond atau bahkan per millisecond, hasilnya pasti selalu berubah. Sementara sinyal dalam bentuk digital, setiap jangka waktu tertentu, misalnya jika periodenya itu merupakan dalam waktu 1 detik, maka dalam waktu 1 detik itu nilainya itu akan selalu sama. Karena nilai tersebut itu sudah dalam bentuk digital. Sementara untuk rekonstruksi sinyal, itu kebalikannya, kebalikan dari sampling sinyal, di mana sinyal dari bentuk digital itu diubah kembali menjadi bentuk analog. Mungkin untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan juga mengenai ADC dan DAC. Mungkin secara singkat, ADC itu merupakan analog to digital converter, yaitu konverter sinyal dari analog menuju digital. Sementara DAC itu merupakan kebalikannya, digital to analog converter, di mana sinyal digital akan diubah kembali menjadi sinyal analog. Ya, ini merupakan ilustrasi ya dari ADC dan juga DAC. Bisa dilihat pada gambar pertama yang di atas. Di situ ada dua jenis, ada analog to digital converter sama digital to analog converter. Jadi sebenarnya ADC dan DAC ini itu berbentuk seperti mesin yang dimana itu bisa mengkonvert suatu sinyal, dan bagaimana cara mereka bekerja ini ada kaitannya dengan matematika, itu seperti bisa dilihat di bawah. Untuk yang analog to digital converter sendiri itu menggunakan rumus yang kedua, yaitu yang max voltage dikurang min voltage per 2 per N. N ini dapat dari mana? N ini didapat dari depth dari masing-masing konverternya. Jadi biasanya konverter itu bisa menyimpan sampai beberapa bit tertentu. Jika konverter hanya bisa menyimpan 3 bit, maka volt yang dihasilkan pun maksimal kurang lebih 8 bit ya. Dan akan diatur berdasarkan hal tersebut. Sementara untuk DAC itu mirip juga, ada bitnya juga, dan pembuatan rumusnya adalah seperti yang di bawah. Jadi kita ubah dulu dia ke dalam bentuk volt kembali, ke dalam bentuk analog, volt analog, lalu dikalikan dengan depth-nya berapa, dengan apa digital inputnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sampling sinyal dan rekonstruksi sinyal dalam matematika. Tentu saja pengubahan sinyal dari analog ke digital maupun sebaliknya itu menggunakan perhitungan matematika yang pada awal diciptakan cukup rumit. Tapi akan coba saya jelaskan di sini dengan lebih singkat dan jelas. Oke, ini merupakan rumus-rumus matematika atau bisa dibilang fisika yang digunakan untuk mengubah sinyal dari analog ke digital maupun sebaliknya. Untuk dari analog ke digital itu bisa digunakan rumus sebagai berikut. Xn sama dengan XNT. Jadi XN ini merupakan sinyal dalam bentuk digital ya. Sementara XNTS ini itu terdiri dari N itu merupakan sampel index. Jadi kita akan mengambil berapa sampel dari sinyal tersebut. Lalu T ini merupakan periode. Sementara F itu frekuensi bisa didapatkan dari 1/T ya. Lalu selanjutnya untuk digital analog. Digital ke analog ini bisa dibilang rumusnya cukup panjang. Karena kita perlu mengubah sesuatu berbentuk diskret menjadi berbentuk kontinu. XT di sini merupakan grafik. XT ini grafik sinyal yang dalam bentuk analog ya. Dan di situ bisa dilihat rumusnya merupakan sigma n minus infinity menuju infinity xn dikali sin c dikali t dikali sin c t dikurang n periode s dibagi oleh periode s.
di mana sin CX ini bisa didapatkan dari sin PX dibagi PX. Oke, jadi seperti yang kita tahu bahwa biasanya persamaan XT ini, persamaan X berdasarkan waktu itu bisa digunakan untuk membuat suatu grafik yang bersifatnya kontinu. Jadi itu sesuai dengan sifat sinyal analog yang bersifat kontinu ya. Ya, mungkin segitu saja penjelasan mengenai sampling sinyal dan juga rekonstruksi sinyal. Terima kasih telah mendengarkan.